ini literature review udah langsung bahasan, ya udah langsung bahasan. Sedangkan ini kita suruh cari referensi, berarti bukan bahasan, berarti kita lagi bilang bahannya mana, ya. Nah kalau kita lihat di sini dari Endang, Lestari, Ningsi, Eka Ardianto, Handoko, Edi Suprianto tentang pemanfaatan Google, saya akan tanya bahannya mana. Kalau ini pembahasannya, tapi bahannya mana? Paham, Sukri? Oke, Pak. Ya. Terus kalau sampai bisa begini-begini nih, salah-salah kemana-mana nih, itu nggak boleh. Tiada maaf bagimu, gitu loh. Ya. Misalnya di sini empirical finding, saya mesti benerin ya. Saya benerin, saya klik jadi N. Gitu, ya. Kenapa saya bisa benerin? Itu sebenarnya bukan praktek-praktek yang bagus. Berarti Sukri terlalu cepat memberikan akses nulis kepada orang lain. Ya, coba aksesnya apa aja di sini saya lihat. Aksesnya apa sih? Oh, kepada Untung Rahaja bisa write ya. Oke. Seharusnya nih kepada Untung Rahaja bisa komen aja. Oke, Pak. Ya. Nah, praktek-praktek kayak gitu itu mesti menjadi kebiasaan orang-orang IT yang terutama dari kelompok mahasiswa MIT ini. Ya. Prakteknya harus benar. Oh, ini mesti kasih sharing. Oh, kalau sharing jangan terlalu kasih yang bisa nulis dan bisa delete. Kalau bisa nulis berarti bisa delete gitu loh ya. Kasihnya komen aja atau kasihnya bisa view aja, itu juga mesti jelas. Oke, paham? Ya. Setelah itu, kalau kamu masih banyak salah tulis kayak gini nih, masih merah-merah kayak gini nih, ya kayak gini nih, itu mata susah ngelihatnya. Ya. Transparansi. Harus ada N-nya, tapi kamu nggak ada. Oke. Nah, biasanya kenapa seperti itu? Karena kamu nggak langsung bekerja dalam bentuk Rimfodoc. Kayak gini. Iya, Pak. Ya. Berarti kamu punya gaya kerja, praktek-praktek teknologinya ada yang salah. Dan itu semua ingin diperbaiki pada saat kamu lagi ambil mata kuliah MIT ini. Ya. Berarti nggak boleh ada salah satu pun. Ya, satu pun nggak boleh ada yang salah. Berarti saya mesti beresin di sini. Ya. Kalau ini saya nggak bisa edit, saya akan klik begini dan saya akan komen. Komen di mana sini? Di blok dulu, Pak. Mesti di blok dulu, oke. Blok dulu. Ya, terus komen. Klik kanan. Itu paling kanan. Oke. Ada tanda Komen. tangan. Ya. Butuh spasi. Gitu kan? Kalau ini, ya, saya akan bilang, ya, transparansi kurang huruf N. Ya, kalau saya komen kayak gitu, karena ini naskah kamu, ya, masa iya saya acak-acakin, walaupun saya dikasih akses untuk menulis, ya, sebenarnya saya itu nggak pantas dikasih akses menulis. Tapi karena saya itu adalah dosen kamu, saya itu pantasnya dikasih akses komen. Lalu teman-teman bagaimana? Teman-teman pantasnya dikasih apa? Nah, menurut UR bilang, teman-teman sebaiknya jangan dikasih apa-apa. Karena kalau ada akses komen, berarti bisa ada akses copy. Nyalin gitu loh. Ya. Jadi nanti kamu punya pekerjaan disalin. Disalinnya oleh siapa? Nggak ketahuan. Nanti kamu udah tulis capek-capek, katanya milik orang lain. Gitu. Terus dosennya bisa nggak curang kayak gitu? Ya sebenarnya bisa. Tapi kamu percaya nggak? Gitu loh. Ya. Andai kata kamu ada uang 3 juta, terus kamu, saya bilang titipin ke saya aja. Saya kan dosen kamu, gitu kan ya. Itu kembali ke kamu percaya apa enggak. Paham nggak, Sukri? Paham, Pak. Ya. Terus di sini katanya kompetitif gitu ya.
seolah-olah kita itu susah banget untuk mengetahui bahwa ini tulis salah. Tapi melalui Rinfodoc dikasih tahu bahwa ini kemungkinan salah. Ya, kalau kita gini ini di sini nih ya, dia akan bilang bahwa seharusnya kompetitif begini. Tapi kalau saya nggak memiliki akses nulis, saya akan double klik, saya akan klik kanan, saya akan komen, saya bilang kompetitif, seharusnya kompetitif. Ya. Dan selanjutnya kalau kita ke sini, nah ini berarti bagus nih, lihat tuh. Coba lihat. Satu gambar begini nggak ada yang merah satupun. Berarti bagus kan? Ya. Terus. Kok ada yang merah lagi? Kenapa ini? Oh, setelah kita amati, ternyata ada yang salah tulis. Seharusnya tulis mengawasi, tapi yang keluar mengawasai, gitu ya. Kita double klik, kita klik kanan. Ini kerjaan saya karena kerjaan saya adalah tugasnya untuk komen, ya. Mengawasi atau menguasai nih, sampai dia aja juga kurang paham nih. Ya, di sini dia bilang kan menguasai, tapi sebenarnya yang kita inginkan kan mengawasi gitu ya. Mengawasi gitu loh. Oke, lanjut. Kalau kayak gini-gini karena nama orang, kan kamu tahu bahwa itu bukan kesalahan, ya. Ini diseminasi itu kebanyakan salah. Seharusnya diseminasi itu, diseminasi begini. Ya. Ya. Oke. Oke, Pak. Paham, Sukri? Ya. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu suatu ilmu yang kamu harus belajar di MIT, di MIT. Harus banget, ya. Yang kamu nggak bakal temukan di tempat-tempat lain. Sejak kamu SD, SMP, SMA, S1 di mana-mana pun, ya, itu nggak diajarin tentang begituan. Tapi kamu bayangkan betapa pentingnya untuk kita, ya, nulis jangan sampai ejaan salah. Ya. Tapi kalau kita ada satu tulisan begini, bagaimana kita mesti baca berulang-ulang supaya ejaannya nggak salah? Ya, ternyata kita itu nggak usah baca berulang-ulang. Kita itu cukup pakai Rinfodoc, dia itu sudah banyak membantu kegiatan-kegiatan kita. Sehingga mata kita cuman cukup melihat ada yang garis-garis merah nggak ya? Cuman cukup melihat itu doang. Ya, oh ada yang garis merah, saya perhatiin Oh udah nggak ada yang garis merah, berarti semua benar udah cuman begitu. Ya. Di layar belakang itu sebenarnya Rinfodoc itu memiliki kamus dari berbagai negara. Ya, ada kamus bahasa Indonesia, ada kamus bahasa Malaysia juga loh, yang sama-sama mirip-mirip tapi beda. Ada kamus bahasa Inggris dan sebagainya. Lalu pada saat kamu tulis, dia itu bisa auto-detect. Ngerti nggak auto-detect? Auto-detect berarti kamu nggak usah kasih tahu saya lagi dulu bahwa ini adalah bahasa Inggris. Kamu juga nggak usah kasih tahu saya bahwa ini adalah bahasa Indonesia. Saya itu bisa deteksi sendiri. Ya, itu tidak terjadi kalau kamu jalanin di laptop kamu dengan memakai Word. Ya, Microsoft Word. Kalau kamu pakai Microsoft Word, yang ada adalah semuanya merah. Terus kamu bisa ke option, ke menu, ya, ke menu, hilangin merahnya. Tapi akibatnya semua ejaan yang di situ nggak didetek kesalahan tulisnya. Paham nggak semuanya? Paham, Pak. Paham nggak, Sukri? Paham, Pak. Ya, saya ngomong panjang lebar, walaupun saya ngomongnya pelan-pelan. Ya, itu harap dipahami betul. Ya, emang Alfi lagi rekam nggak? Rekam. Ya, kalau saya punya kata-kata itu susah dipahami, kamu boleh minta rekaman dari perkuliahan ini dengan Alfi. Sehingga kamu bisa nonton ulang. Paham ya, Sukri ya?
Ya, Pak. Jadi mari kita sekarang ke yang berikutnya, yaitu yang nomor 2 yang akan nanti dipresentasikan. Oh ya, si Nuke presentasikan. Saya mau kasih SC nih, ya. Asik. Nuke sudah presentasikan assignment 1 kepada, ya, kepada apakah kepada dosen? Saya lebih suka bilang kepada teman-teman, ya, karena dan memberi manfaat yang banyak buat temannya, gitu ya. SC buat Nuke ya, gitu. Nah, itu SC cara dapetinnya seperti itu, ya. Berarti ini membuat setiap orang yang ada di situ, setiap mahasiswa yang ada di MIT ini, kalau masuk kelas, masuknya cepet-cepet. Kalau ditanya siapa yang mau presentasiin, maunya rebutan. Nah, itu udah harus ada nuansa kayak gitu, ya. Kayak seperti nuansa balik ke umur 10 gitu loh ya, umur 5, umur 6 kayak seperti TK gitu ya. Kalau saya adalah guru TK, saya bilang 2 tambah 2 siapa yang bisa jawab? Itu semuanya angkat tangan. Ya. Kalau di kuliah saya tanya sebuah pertanyaan, siapa yang bisa menjawab? Semuanya diem. Ya. Nah, itu ingin dibalik. Kita itu mau seperti kayak TK lagi. Seperti kayak gitu, oke? Sekarang udah SC buat Nuke, tolong dong ini tadi yang udah menawarkan diri adalah Alfi ya. Coba Ya. Alfi jelasin dikit tentang ini. Monggo, saya stop share ya. Yes, Pak. Oke. Oke. Alfi izin share screen. Sebentar. Yang mana ya screen-nya? Oh, ini. Kok salah? Sebentar, Alfi. Wait, Pak. Website-nya hilang. Sebentar, guys. Ini webnya yang... Wait. Ditunggu ya, guys. Exit dulu deh. Si Bara agak nge-lag. Oke. Nah, udah. Oke, sudah terlihat ya, guys. Bukan yang ini, satu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kali ini Alfi mau sharing perihal kerangka jurnal yang udah Alfi buat. Kalau kita lihat Aido, di assignment 2, ini kan ada di poin 2 nih, dan arahannya ada membuat kerangka untuk mempermudah mengerjakan jurnal. Berikut rangkuman kerangkanya. Terus kalau kita klik, linknya akan menuju ke sini, ke website Pandawan. Nah, kenapa Alfi pakai kerangka yang ada di sini? Karena event yang saat ini lagi Alfi mau kejar dan jalanin itu adalah eventnya ICMIS dan juga ICRI. Nah, berhubung tadi Pak UR juga udah jelasin, kalau misalkan ngelihat referensi yang punya Nuke itu terlalu serem, jadi kita bisa lihat dari yang sini. Jadi kalau di sini itu ada macam-macam guys, dari nomor 1 sampai nomor 8, itu kelasnya dia kerangkanya beda-beda. Kalau misalkan yang IJA CSE itu udah kelasnya Scopus, terus kalau misalkan yang AJRI itu nasional, terus yang ATM udah kelasnya Sinta, ATT, CCIT, dan sebagainya sampai nomor 8 itu kelasnya berbeda-beda. Nah, di sini Alfi menggunakan Alfi menggunakan kerangka yang ATM. Di sini poin nomor 4. Alfi mau coret-coret. Jadi Alfi pakai Alfi pakai yang ATM. Kenapa Alfi pakai ATM? Pertama, kalau kata Pak UR, kalau misalkan kita mau mudah untuk menulis sesuatu, kita harus memulai dari apa yang kita sukai terlebih dahulu.
Jadi kenapa Alfi pilih ATM ini? Karena Alfi udah mengenali kerangkanya, karena udah sering nulis pakai kerangka ATM juga, dan itu jadi lebih mudah untuk Alfi. Lalu di sini ada kerangka Alfi. Coba kita klik di sini. Masih loading, guys. Nah, ini kerangka yang Alfi buat berdasarkan jurnal yang sedang Alfi jalankan juga. Kalau sebelumnya ada jurnal yang sama Pak Henry, ini jurnal yang beda lagi, yang jurnal yang Alfi niatkan untuk mata kuliah MIT ini. Alfi ngambil temanya dari ATM. Sebentar ya guys, masih loading. Jadi di scroll-nya agak slow. Nah, jadi Alfi pakainya ATM. Kenapa? Karena simple aja. Nggak serem banget dilihat, masih umum. Kerangkanya menurut Alfi masih umum. So far, soal kerangka seperti itu sih, guys. Ada yang mau ditanyakan? Perihal kerangka? BTW tambahan aja sih. Tapi itu sebenarnya Ya, bentrok. Siapa dulu nih? saya cuma mau tanya Mbak, itu masukin apa ini apa kerangka yang udah di situ itu yang harus kita pakai ya? Nggak Kerangkanya harus sih. Nggak harus Bu Ratna. Karena kan kalau Pak WR bilang apa aja boleh, dari mana aja juga boleh. Cuma maksudnya ini dipermudah dengan adanya link ini. Jadi kalau misalkan daripada kita susah-susah nyari, lebih baik kerangkanya dari yang ada di sini. Tapi kalau misalkan Bu Ratna mau cari di tempat yang lain, kayak misalkan di tempat referensi yang tadi Nuka kasih tahu, kayak Google Scholar, Science Direct, Emerald, atau Scopus dan lain-lainnya, itu bisa. Seperti itu. Saya masih belum ngerti Mbak, maaf ini karena memang saya kayaknya memang baru pertama kali membuat jurnal ini. Nah untuk kerangka ini apa isinya itu memang tentang yang punya yang akan kita tulis kan ya? Atau cuma ininya aja garis besarnya punya orang, garis besarnya ini abstraknya tentang bagaimana, metodenya tentang apa, atau memang harus punya kita itu? Oke, gini. Saya yang jawab aja. Oke? Oke. Yafi, saya yang jawab aja ya. Ya, Pak. Coba kamu ke jurnalnya lagi dulu. Karena saya mau coba nih. Oke, Pak. Ratna, saya coba jawab pertanyaan kamu ya. Iya, Pak. Ya, Ratna ya. Iya, Oke. Pak. Jadi kita ada ngomong-ngomong tentang... Bentar, aku nggak bisa coret sih. Oke, kita ada ngomong-ngomong tentang jurnal, ya. Terus kita juga ada ngomong-ngomong tentang makalah. Ya. Berarti kalau teman-teman di sini saya suruh tulis makalah, itu udah nggak asing lagi. Ya kan? Kamu hatinya akan nyaman. Berarti di mana-mana kamu kalau ambil mata kuliah, toh akan juga disuruh tulis makalah. Tapi anehnya kalau disuruh tulis jurnal. Betul nggak, Ratna? Iya, betul, Pak. Ya, kalau kamu kebayang, dulu-dulu ambil mata kuliah, itu tugas-tugas mandirinya kebanyakan akan suruh kamu tulis makalah. Yes. Begitu bukan? Ya. Ya. Jadi kalau di kelas ini, kalau Ratna tanya, saya mau tulis makalah aja boleh nggak? Gitu kan. Ya. Saya mau tulis makalah aja, boleh nggak? Gitu. Jawaban UR, boleh. Terus Ratna akan bertanya lagi, lalu jurnal dan makalah bedanya apa? Ya kan? Ya kan? Ratna mau coba jawab nggak? Jurnal sama makalah bedanya apa? Karena pertemuan kedua sebelumnya, saya udah pernah jelasin. Saya kira kalau jurnal itu dia ada ngutip jurnal-jurnal yang lain yang namanya yang kemudian kita sebut dengan sitasi itu kali Pak. Kemudian jurnal itu kemungkinan kan dipublish Pak ya. Dipublish kemudian bisa dilihat orang-orang. Kalau saya sih pengennya bikinnya jurnal gitu Pak. Karena kalau makalah itu kan saya mungkin dulu pernah di SMA juga pernah mungkin seperti itu. Nah kalau jurnal kan saya belum pernah. Makanya saya pengen cobanya di jurnal gitu.
Cuma Ya. saya perlu tahu juga ininya apa tuh dari awal sampai akhirnya itu seperti apa gitu. Oke. Itu jawaban yang bagus banget dari Ratna, ya. Sebenarnya saya juga mau kasih SC ke Ratna karena bisa jawab begitu. Bahwa jawaban Mantap. Ratna adalah makalah itu yang ke satu adalah yang ada citasinya. Ya, kalau jurnal yang ada citasinya, kalau makalah yang nggak ada citasinya, misalnya katanya gitu ya. Yang kedua, kalau makalah yang nggak dipublis, kalau jurnal yang dipublis. Publikasi. Publikasi berarti dimasukin ke dalam satu tempat di mana di dunia orang bisa ngelihat semuanya. Itu namanya publikasi. Oke. Nah, di sini saya udah langsung mau kasih tahu bahwa jurnal adalah makalah yang dipublikasi. Sebenarnya secara sederhana artinya cuma ini. Lalu tentang citasi dan nggak citasi, ya, itu adalah istilah tentang makalah biasa atau makalah ilmiah. Ya, di dalam makalah ini nih, di dalam makalah ada yang makalah biasa, ada yang makalah ilmiah. Oke? Kalau makalah ilmiah itu ada citasinya. Ya, jadi kami ini akan termotivasi untuk ada citasi dan ada daftar pustaka supaya makalah kita terlihat ilmiah. Kalau tidak ada citasi dan tidak ada daftar pustaka, berarti itu makalah biasa. Paham ya Ratna ya? Iya, Pak. Ya. Tapi kamu punya omongan itu udah ke arah sana, Berarti itu udah benar, ya. Prinsipnya jurnal itu adalah makalah yang dipublikasi, ya. Kalau sebuah makalah kamu diam aja di laptop kamu, ya udah itu akan selamanya menjadi makalah. Tapi kalau makalah itu kamu masukin ke satu tempat dan dia itu di situ bersedia untuk publikasikan, itulah yang menjadi jurnal. Ya. Berarti di situ dari ilmunya dari A sampai Z, ya, semua orang beda-beda. Kalau UR kasih tahu bahwa ini caranya begini, itu hanya adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Jadi anak-anak itu harus bisa bisa pahami dari pembelajaran yang ada ini, ya. Yang ada hanya salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Bisa ngerti nggak saya ngomong kayak gitu, Han? Ngerti, Pak. Bisa, Pak. Ngerti ya? Nah, Salah satu kok. Cuma salah satu kok gitu. Mau cari cara beda gimana? Silakan. Mau setiap orang beda-beda gimana? Silakan. Tapi kalau kamu tanya saya, caranya gimana? Saya kasih tahu caranya. Ya. Terus kamu bilang, apakah ini cuma boleh kayak gini doang? Ya enggak. Ini cuma salah satu cara. Ya. Dunia orang begitu banyak. Ya. Dan semua orang punya gaya masing-masing. Dan cara masing-masing. Ya, itu semua silakan. Ya, paham ya, anak-anakku? Ya, antara salah satu, jangan dijadikan satu-satunya. Oke? Berarti kalian pakai gaya masing-masing lah, ya. Ditulis dengan gaya masing-masing, ya. Ya. Kalau misalnya bisa dipublikasi, berarti karya kamu dihargai banyak orang. Ya, katanya bisa dipublikasi di ITB. Ya, tentunya orang-orang ITB di situ mengapresiasi kerjaan kamu. Katanya bisa dipublikasi di Universitas Indonesia. Ya, berarti kerjaan kamu bisa diapresiasi di Universitas Indonesia. Katanya bisa dipublikasi di Amerika. Ya, orang-orang Amerika di sana mengapresiasi tulisan kamu. Bagus nggak? Ya, tentunya bagus.
nilai gue jadi bagus dong. Ya iya, ya begitu palingan. Paham ya guys? Ya, Pak. Nah, karena ini adalah suatu pembelajaran, tentunya kita mesti kasih kamu banyak pilihan. Tapi bukan satu-satunya pilihan juga. Coba kamu balik ke tadi pilihan-pilihan. Ya. Yang tadi pilihan-pilihan kerangka. Ini Pak. Kerangka gini ya, kerangka ya. Ya, saya hapus dulu supaya jelas. Ini saya hapus. Oke. Pada saat di sini ada 8, ya, anak-anak langsung kepikir. Ini orang Indonesia punya kepikiran selalu begini nih, ya. Anak-anak langsung kepikir, wah, cuman boleh ini aja ya, yang lain nggak boleh ya. Itu pastilah orang Indonesia akan kepikir kayak gitu. Ya. Tapi di sini kita ingin kasih kamu banyak pilihan. Tapi itu bukan berarti hanya pilihan ini. Kalau kita bilang, ini kuliah keren nggak? Kita akan bilang, oh keren loh, kerangka aja ada 8. Terus kita bilang, ini kuliah keren nggak? Ah nggak ah, masa kerangka aja cuma 1? Cuman begitu doang. Lalu pertanyaan orang Indonesia akan begini nih, Pak, emang cuma 8 ini aja ya? Yang lain nggak boleh ya? Ya, itu udah pasti begitu kalau orang Indonesia. Ya, jawaban dari UR ya selalu mengatakan apapun yang kamu ada boleh. Ya, tapi di sini kalau susah nyari yang lain, di sini membantu kalian untuk jalanin lebih lancar lah, ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini, kamu lagi bikin satu paper. Terus habis itu kamu konsultasi dengan UR. Tapi kamu pakai kerangka yang disono banget yang UR nggak pernah ngelihat. UR akan bilang, aduh, kerangkanya bikin aku pusing, ya. Aku nggak bisa banyak bantu kamu nih, karena ini suatu kerangka yang saya nggak gitu ngelihat. Paling cuma begitu. Berarti kamu tolong kerjain sendiri ya, atau cari orang ahli sendiri di tempat lain yang bisa bantu kamu tentang yang kayak gini. Paham ya? Paham nggak, Ratna? Ya, paham, Pak. Paham Ya. ya? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Terus kalau kita katakan apa arti kerangka? Ya, karena nggak semua orang pada saat lagi tulis jurnal memperhatikan kerangka. Ya, ada yang main tulis begitu aja, ada yang tulis berdasarkan kerangka. Oke, mari saya jelasin dikit karena ini suatu ilmu juga. Tolong ya kalian jangan tanya, Pak harus begitu ya, cara lain nggak boleh ya. Itu jangan tanya gitu lagi deh, ya. Pokoknya terserah lu deh gitu ya. I cuma kasih tahu ilmu yang saya miliki gitu doang. Ya, paham ya guys? Ya, Pak. Pak. Nah, pada saat kita itu lagi bikin sesuatu, ya, contohnya kalau saya bilang kepada kamu, Ratna, tolong kamu bikin manusia, gitu ya. Ratna akan bilang, siap Pak. Gitu. Nah, habis itu dia akan duduk di meja dan dia akan mulai dari bikin tengkorak-tengkoraknya, kepalanya. Enggak, itu ada. Ya, Oh, ayah tidur. Nuk. Ya, maaf. suara apa, Nuk? Lupa di-mute, Pak. Maaf. Ya, kalau kamu lagi kuliah, jangan ngomong-ngomong orang lain, ya. Ya, Pak. Kalau kamu mau ngomong sama orang lain, kamu exit dulu, ya. Nuk ya. Ya, Pak, ya. Maaf, Pak. Oke. Jadi saya harus ulangi ya karena diinterupsi sama Nuke, ya. Kalau kamu lagi mau bikin sebuah manusia, kamu bisa duduk dan mulai dari kepalanya dan kamu bikin terus kepalanya dan sebagainya. Ya. Dan setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan masih di kepala itu. Oke. Saya lagi bilangin kepada kalian bahwa itu bukan cara yang baik. Cara yang baik kalau kamu bikin sesuatu, kamu jangan duduk, kamu berdiri. Dan di hadapan kamu ada sebuah tengkorak manusia yang dari kepala sampai kaki. Ya. Sehingga pada saat kamu lagi bikin, kamu bisa bikin kepalanya bisa,
Lalu kamu mau lompat bikin jarinya bisa nggak? Bisa. Terus kamu mau lompat lagi bikin kakinya bisa nggak sebelum kepalanya jadi? Bisa juga. Jadi kita itu bisa lompat-lompat kemana-mana untuk dijadiin. Ya, kerangka itu ya adalah tulisan orang lain yang udah jadi, yang kita kuningin semuanya. Ya, coba ini masih Nuka yang sharing, coba Nuka sharing ke yang kuning itu. Ini Alfi Pak yang share BTW. Alfi ya. Alfi, Pak. Oke. Jadi ini masih kuning semua kan? Iya Pak. Ya. Ini masih kuning semua kan? Berarti ini seperti kayak sebuah tengkorak. Kayak gini, ya. Yang kita mau beres-beresin ininya bisa, atau kita mau beres-beresin ininya bisa, atau kita mau beres-beresin ininya bisa, kita mau beres-beresin ininya bisa. Ya. Contohnya kalau kita udah beres bagian atas, sebagian, ya, berarti yang kuning itu kita putihin. Coba kamu putihin sekitar 2 paragraf yang abstrak. Oh, abstrak, oke. Di tengah-tengahnya, di tengah-tengah. Jangan semua. Ya udahlah, itu. Oke, putihin. Ya, terus hilangin birunya. Oke. Nah, ini berarti di dalam kerangka kita itu udah rapihin sedikit bagian kepalanya. Ya. Tapi belum semua karena masih kuning-kuning. Oke. Terus kita turun-turun lagi semua, turun ke bawah, coba turun ke bagian introduction ya. Ya, terus tolong Alfi yang bagian introduction yang tengah-tengah, yang tengah-tengah sekitar 2 paragraf kamu putihin. Hilangin birunya. Udah Pak. Bentar. Nah, ini berarti di bodinya kita udah kerjain sedikit. Di bodinya gini nih kita udah kerjain sedikit. Sedikit, belum semua. Ya kan? Ya. Dan itu inginnya cara kita kerjain yang paling tepat untuk supaya jurnal secara cepat bisa jadi. Ya, secara cepat bisa jadi, itu caranya begitu. Terus kamu tanya, Pak, emang nggak boleh pakai cara lain? Ya tentu boleh. Ya ini saya cuma ajarin cara kita itu kayak begitu. Ya kalau cara Alfi kenapa bisa cepat? Kalau cara Nuke kenapa dia bisa cepat? Itu karena dapurnya kayak gitu. Ya. Tapi di sini karena ini sebuah kuliah, kita mau kasih tahu segala hal tentang dapurnya supaya kalian juga cepat pinternya. Nah, itu yang dimaksud dari kerangka. Ya, kerangka itu beda dengan template. Ya, kerangka. Ya, dengan template gitu itu beda. Ya, template itu biasanya cuman bagian-bagian penjelasan aja, kamu harus isi-isi apa aja. Kalau kerangka itu ibaratnya adalah kita mulai dengan contekan. Ya, contekan. Contekan yang dikuningin. Sehingga ya kalau sudah putih semua berarti udah selesai. Nah, jadi ceritanya kayak gitu. Ya, paham nggak Ratna? Iya ini Pak. Itu saya sudah terjawab Pak. Itu yang tadi kerangka itu saya kira gini kan, saya kemarin lihat-lihat punyanya Alfi atau punya Nuke ya, itu kok udah jadi gitu. Oh ternyata mungkin kerangka itu sebenarnya belum jadi ya Pak. Soalnya Kalau, namanya udah nama Alfi gitu. Berarti apa udah jadi gitu loh. Ternyata kalau mungkin ini tuh yang kemarin kan. Kalau masih kuning berarti belum jadi. Oh ya sip. Kalau udah Ya. putih semua, berarti sudah jadi. Ya. Kemarin Itu ada saya lihat punya yang lain, ada pencerahan jadinya Pak. Punya siapa yang upload itu ya? Saya melihat kerangkanya, oh ini kok punya orang lain. Berarti mungkin belum jadi. Itu saya nangkapnya cuma kerangka itu apa yang saya isikan tuh yang akan saya tulis atau yang punya orang. Tapi tadi saya udah dapat jawaban dari Bapak gitu. ya. Kan contekan yang kuning-kuning itu ya. Seperti contekan. Ya.
Jadi nanti Ratna nyaman dengan cara lain itu semua sebenarnya silakan ya. Kok kuning nggak boleh merah ya boleh silakan gitu ya. Cuman kalau mau tanya Ya. tradisinya UR sampai belasan tahun kerjain kayak ginian nih itu caranya begitu sama anak-anak mahasiswa saya itu semuanya kayak begitu ya. Saya udah bimbing belasan tahun ya. Terus paper yang publish atas nama saya juga udah 300 lebih lah begitu ya. Terus kok bisa sih gitu banyak? Caranya gimana? Nah itu dapurnya kayak gitu, caranya kayak gitu. Oh iya Pak. Jadi silakan aja kalau mau ikutin, kalau nggak mau ikutin juga nggak apa-apa. Ya. Oke, berarti itu semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua yang ada di MIT ya. Mari kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya siapa tuh? Bu Ratna. Ratna ya. Ratna untuk ceritakan yang bagian nomor 5 tersebut. Tolong ambil screen-nya dan jelaskan. Oh, diambil screen ya Pak ya? Ya, ambil screen. Dari WA aja kali ya? Ya. Sebentar, Pak. Salah. Ya ini Pak, hasil baca komen saya untuk digital mindset. Saya melihat slide yang Bapak kirimkan, kemudian saya bandingkan dengan saya browsing sendiri Pak. Sebenarnya digital mindset itu sebenarnya apa sih begitu. Kemudian saya mendapatkan pencerahan. Jadi buat saya digital mindset itu bukan cuma ya? Karena sampai coret, bisa nggak sampai coret-coret? Oh. Jadi saya tahu bahwa kamu lagi ngomongin di bagian mana gitu. Oh ya. Atau mouse kamu deket-deketin. Ya, mouse kamu deket-deketin. Oh, ini saya dari pengetahuan dulu ini, Pak. Ya, oke. Pengetahuan yang saya dapatkan dari hasil membaca slide Bapak dan saya browsing sendiri tentang digital mindset. Okay. Saya mendapatkan kesimpulan sendiri, pengetahuan menurut saya, mohon koreksi kalau saya salah. Pengetahuan saya tentang digital mindset bahwa digital mindset itu bukan hanya sekedar peralatan yang biasa kita gunakan, tetapi juga lebih kepada cara berpikir kita dalam memanfaatkan teknologi digital itu sendiri untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan saya membaca di sebuah blog atau apalah gitu, saya lupa, bahwa digital mindset itu adalah pola pikir justru yang mungkin yang bagus itu adalah yang melampaui batas teknologi yang sudah ada. Bahkan digital mindset itu walaupun kelihatannya itu ekstrim atau mustahil gitu untuk diterapkan gitu. Itu kalau buat saya digital mindset itu. Kemudian pengalaman sehari-hari, saya juga lihat slide Bapak itu dengan berbagai case 1, 2, 3, 4 gitu. Sebenarnya saya mengalami semua itu kayaknya Pak. Seperti misalnya itu tadi, saya mau perpanjang SIM, saya harus bawa KTP. Ke hotel, ke bank, kemanapun saya harus bawa KTP. Makanya saya mungkin menulisnya dengan cara saya gitu. Kalau saya lupa bawa KTP, berarti ya udah selesai. Atau kalau KTP saya hilang, maka saya pun sepertinya menghilang gitu lah, itu bahasa saya Pak. Jadi seolah saya tidak ada jati diri kalau saya tidak bawa KTP gitu. Kemudian ini saya mungkin agak sedikit ini bahasanya gitu. Jadi seolah-olah negara tidak mengenali saya sebagai rakyatnya, karena beberapa kali saya ke kantor kepolisian atau ke paspor gitu, itu kan kantor pemerintahan. Saya harus nunjukin KTP, itulah yang terjadi gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya nonton film Pak, ini maaf kalau agak sedikit melenceng mungkin ya. Nonton film Korea Pak tentang sebelum Bapak kemarin Sabtu kemarin Bapak kasih tentang digital mindset, saya udah nonton film itu. Ketika Bapak kasih materi digital mindset, saya jadi ingat film itu Pak. Jadi sebuah film Korea judulnya Ice Cold Pak. Jadi itu tentang perampokan bank, tapi karena perampoknya itu menggunakan topeng jadi tidak ketahuan. Tapi mereka bisa merekam dari CCTV tersebut itu tentang body recognize. Jadi diperkirakan ininya berat badan, tinggi badan itu seperti apa. Kemudian dari CCTV yang tersebar di mana-mana itu dicari kecocokan gitu tentang
body recognize tersebut. Bila mana ada yang match, ada tubuh yang sepertinya match, itu kemudian CCTV tersebut ngikutin sampai ke wajahnya. Baru wajahnya tersebut kemudian diolah di data mereka yang terintegrasi gitulah. Baru kemudian terdapat datanya gitu. Nah, itu bisa terjadi bila mana mungkin kita ketika bikin KTP, jadi bukan cuma fingerprint, bukan cuma retina, tapi semuanya kita ini terekam dan terintegrasi dengan bagian-bagian yang memang seharusnya tahu, seperti kepolisian, bagian paspor, kayak gitu, pokoknya semua kantor pemerintahan gitu. Jadi kalau sudah seperti itu, seharusnya ketika saya itu tadi di bagian bawah itu saya bercerita di bagian pandangan saya nih Pak, ketika saya masuk misalnya ke tempat membuat SIM, perpanjang SIM gitulah, itu kan kantor pemerintahan, bahkan kantor kepolisian yang memang harusnya tahu data kita gitu Pak. Nah itu ketika saya sampai di depan kasirnya atau di tellernya, itu ada CCTV yang sudah mengenali wajah saya. Jadi bahkan yang menerima saya sudah mengenali saya sebelum saya bilang apa-apa gitu loh Pak. Itu kalau pandangan saya seperti itu gitu. Apakah memang itu cuma di film aja atau memang sudah sudah dilaksanakan di negara Korea, saya tidak tahu Pak. Tapi nyatanya saya pernah yang tentang face recognize ini di Facebook Pak, itu ada tulisan apakah ini wajah Anda kayak gitu. Berarti sudah ada face recognize itu di Facebook itu. Apakah ini Anda yang gitu ya? Mungkin mereka melihat wajah terus, kemudian dicari persamaannya, seperti itu. Saya pikir itu digital mindset versi saya, Pak. Mohon koreksi kalau salah. Demikian, terima kasih, Pak. Ya, oke. Tetap di situ ya layarnya, karena saya akan coret-coret ya. Di sini saya akan coret-coret. Kalau kamu ngomongin tentang iSchool, emang kamu rekomendasikan saya untuk nonton apa enggak? Bagus nggak filmnya? itu tentang digital mindset-nya Pak, saya keren banget gitu. Kok mereka nge-track orang, tracing orang itu dengan berbagai macam cara yang oke banget buat saya. Bapak boleh nonton filmnya. Ya, kalau kamu rekomendasikan nanti saya nonton ya. Itu film seri atau film yang film 2 jam? Oh, film bukan seri Pak. Oh bukan seri ya, film yang 2 jam doang ya. Nanti saya cari, saya nonton lah ya. Nah. Yang Ratna telah menjelaskan, menurut saya sangat menarik, ya yang Ratna menjelaskan. Berarti pada saat Ratna menjelaskan, saya itu bukan hanya memperhatikan pengetahuannya, tapi saya juga memperhatikan penampilan kamu, tutur bahasa kamu, dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa Ratna itu punya potensi yang besar, ya, punya potensi yang besar untuk mengelola daya pikir dan potensi yang besar dalam menyampaikan hasil pikiran, ya. Dan itu selalu menjadi bekal untuk kamu mengambil mata kuliah berikutnya dan juga untuk kamu nanti sidang tesis nanti, ya. Otomatis untuk kamu berkarir di dunia luar itu semua menjadi bekal kamu yang kuat juga, ya. Jadi Ratna, kamu bisa jadikan ucapan UL itu menjadi semangat untuk terus-menerus ingin mengembangkan kamu punya ilmu pengetahuan. Ya, karena kamu udah punya bakat tuh, tinggal kamu mau rajin aja, kamu nanti bisa dapat banyak dari ilmu pengetahuan. Oke. Yang tadi Ratna katakan, sebenarnya nggak usah jauh-jauh, pandangan-pandangan seperti itu aja kalau kamu tulis dengan baik, itu bisa menjadi makalah dan itu juga bisa menjadi jurnal. Ya, jadi sebenarnya kalau kamu lagi mau cari tema sampai jauh-jauh sampai nggak tahu apa, ya. Tapi tadi kamu udah cerita panjang lebar aja. Maksudnya kamu mau tulis nggak usah jauh-jauh. Saya mau tulis sebuah jurnal tentang digital mindset, gitu kan ya. Yang saya dapetin dari sini, situ, dan saya punya pemikiran seperti begini dan sebagainya. Itu aja udah bisa menjadi jurnal. Ya, kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya udah belasan tahun urusinnya beginian terus, ya. Jadi seperti itu Ratna. Saya kasih kamu semangat, ya. Kamu sebenarnya nggak usah cari jauh-jauh. Kamu untuk jurnal itu kamu tulis aja tentang digital mindset, ya. Nanti bisa jadinya bagus banget. Ya kalau kamu masih nggak bisa, saya bisa ajarin, gitu loh. Oke? Ya Pak. Lanjut lagi tentang kamu bilang KTP dan sebagainya, ya. Semua orang ada rasa sebelnya.
misalnya kamu sebagai seorang mahasiswa, kamu datang ke kampus, orang akan bertanya, namamu siapa? Kamu akan bilang, nama saya Ratna. Ya. Terus orang akan selanjutnya tanya, kamu emang jurusan apa? Langsung kamu udah ada rasa sebelnya. Saya kan mahasiswa kamu, masa mesti nanya-nanya gini-ginian sih? Gini-ginian itu semuanya harusnya ada di tangan kamu. Oke, kamu jawab bahwa kamu adalah S2 jurusan Business Intelligence MTI gitu loh. Terus dia tanya lebih lanjut, umur kamu berapa? Kamu timbul rasa sebel lagi, ya. Terus dia akan tanya apalah yang lain-lain tentang dirimu. Orang tua kamu apa? Terus jenis kelamin kamu apa? Misalnya dia tanya juga gitu ya. Kamu bisa timbul rasa yang sangat sebel karena data-data itu seharusnya ada di tangan kampus. Tapi mesti nanya-nanya balik lagi kepada kita, ya. Sama juga dengan negara. Negara juga sama. Saya ini warga negara kamu. Kenapa kamu nanya-nanya melulu tentang diriku? Ya, tanya bukan sekedar nama aja, tapi ntar umur lah, jenis kelamin lah, apalah apa gitu, itu sampai ada puluhan pertanyaan itu ditanya-tanyain dulu. Kalau kamu masuk ke departemen mau bikin paspor, ditanyain. Kalau kamu mau bikin KTP, ditanyain. Terus kamu mau masuk kemana lagi? Departemen negara gitu ya. Ditanyain lagi. Nanya melulu gitu loh. Itu merupakan sebuah digital mindset yang salah, yang rusak gitu loh. Oke. Kalau kita mau bicara sampai canggih, sampai yang di luar jangkauan kita, yang tadi Rana bilang, kita kalau mau pikir digital, itu jangan sampai digital yang saat ini, tapi digital yang akan datang. Nah, kita mulai pikirin tentang hal-hal kayak gitu. Pikirin tentang face recognition. Ya, lalu sekarang ini face recognition katanya udah kurang canggih. Kita lagi mau pikirin body recognition. Terus ada film tentang ice cold dan sebagainya. Itu yang merupakan kita itu, apalagi kita itu S2, ya, magister di teknologi informasi, itu jangan sampai jadul dan gaptek. Itu aja gitu, yang bikin saya malu banget gitu. Pada saat kalau kamu itu gaptek, ya, terus orang bisa bilang, emang dosennya siapa? Dosennya Untung Raharja, kok kayak gini? Misalnya kayak gitu. Ya, jadi melalui kuliah ini, saya sih harapannya cuma satu, ya, keseharian kamu tolong ada. Misalnya 1 jam, 2 jam itu udah cukup. Ya, jangan sampai cuman Sabtu doang baru kita pikirin. Ya, jangan sampai kuliah ketemu baru kita pikirin. Atau nanti minggu depan kan assignment ada yang view gede-gedean tuh. Baru kita kelabakan tuh hari Kamis dan Jumatnya kita kelabakan. Beres-beresin semuanya assignment yang ada gitu. Itu kurang bagus. Ya, yang bagus adalah setiap hari 1 jam atau 2 jam dikerjain. Dan pada saat dikerjain itu, di WAG-nya rame. Paham nggak, Ratna? Paham, Pak. Ya. Jadi hal itu, yang tadi saya ngomong ya, secara sederhana hal itu pun belum bisa didemonstrasikan oleh Alfie, Nuke, sama Adam. Ya, dia juga kecenderungan bisa 3 hari hilang gitu loh. Berarti nggak pikirin. Ya. Jadi kalau kamu mau mendapatkan ilmu yang paling bermanfaat di dalam MIT, kuncinya cuma satu. Yang paling penting itu bukan dengar kuliahnya UR. Yang paling penting adalah setiap hari spend time. Nggak usah banyak-banyak, 1 jam atau 2 jam aja. Ya, coba kalau Ratna jujur, setiap hari ada spend time nggak untuk MIT ini? Gimana Pak maksudnya untuk? Spend time. Spend time? Ya. Spend time untuk Ngerjain tugas Bu Ratna maksudnya tugas. setiap hari. Oh ya. Karena memang saya kemampuannya kurang mungkin Pak dibanding mungkin yang lain. Jadi saya kayaknya memang butuh waktu yang lumayan panjang. Jadi kalau misalnya ini setiap hari harus buka karena saya butuh waktu yang lebih gitu daripada yang lain mungkin. Jadi kamu ada nggak setiap harinya spend time? Ada nggak? Ada Pak. Ada ya? Oke. Okay. Nah, jadi bekal kita itu sebenarnya itu. Tapi kalau pada saat kamu lagi spend time, kamu itu mesti sedikit berisik di MIT. Di WAG-nya. Ya, sedikit berisik berarti aku lagi ngerjain tugas nih, tugas MIT nih gitu. Ya, sedikit berisik gitu. Jangan
Jangan lagi spend time, kamu diam aja. Oh. Ya, hanya itu yang UR minta sih, supaya Ratna itu bisa menginspirasikan teman-teman yang lain. Bahwa kita itu tahu persis, ya, masing-masing tahu ya, kalau kita mau bisa, kita itu mesti tiap hari spend time. Paham ya Ratna ya? Ya, Pak. Ya. Jadi bagi mahasiswa yang bisa berisik di WAG bilang aku lagi spend time nih dan sebagainya, itu UR apresiasi. Ya, tapi kalau yang ngilang 3 hari 4 hari itu UR kurang apresiasi gitu loh. Paham ya? Oke. Paham ya Ratna ya? Oke, Pak, siap. Oke. Jadi coba saya mau share screen, jadi Ratna tolong open. Oke, ya, ya. Oke, gimana share screen-nya? Nggak bisa sih. Oke, share screen. Share screen-nya yang ini. Oke. Dimulai dari tadi Nuke udah Alfi ya. Alfi telah mempresentasikan assignment 2 yang nomor 2 tentang kerangka dan apa, Vi? Kerangka aja, Pak, kerangka jurnal. Tentang kerangka ya, sehingga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman. Ya, thanks ya, Vi. Ya, SC buat Alfi. Thank you, Pak. Ya. Karena memberikan pencerahan ya tentang BBC ala 3P dari Cermi Digital Mindset ya, dan memberi ulasan yang cukup menarik. UR juga termotivasi untuk nonton. Thanks ya, Ratna. Kasih ini ya, pelukan apa ini. Oke. Udah, berarti yang mau sharing-sharing udah selesai ya? Ya. Oke, waktu masih ada berapa banyak dulu? Ini udah jam 2 sebenarnya kita Jam masih lagi, bisa Pak. sharing satu lagi. Adit mau sharing tentang yang nomor 6 yang ada ininya nih. Oh, sharing nomor 6. Baik, Pak, saya usahain. Tunggu ya, jawaban disubmit ke dalam IDO berupa link Cermi yang dibuat pada IME class berdasarkan standar jawaban assignment IDO gitu ya. Ya coba kamu sharing ini ya. Coba. Coba Dit. Udah mulai kelihatan belum? Udah. Udah ya. Yang ke-6 ya. Jawaban disubmit ke dalam IDO berupa link Cermi yang dibuat pada IME kelas berdasarkan standarisasi jawab assessment IDO. Jadi kalau yang itu adanya di IDO. Bentar, saya kalau menjelaskan agak-agak kurang nih Pak UR. Jadi saya masuk ke IDO nih. Masuk ke IDO. Login. Lemot.
Nah, ini pada saat kamu lagi pencet-pencet, ya, itu kurang fasih. Mestinya login with Google langsung. Oh iya. Lupa Ya, saya, Pak. jangan ketik-ketik atas lagi. Siap, Pak. Ya, atas udah nggak usah diketik lagi, udah langsung login with Google aja. Maksudnya login with Rinvo. Oh, baik, Pak. Nah, ini kita kan dari kelas dulu. Kelas lemot banget. Dari kelas, terus apa nih yang mau masuk nih assessment-nya nih sampai tanggal 25 April. Nah, ini assessment kedua, diklik. Nah, ini instruksinya list 1, list assessment 2, 1, mencari referensi tema jurnal. Terus 2, membuat kerangka, 3, mempresentasikan dan bla bla bla. Terus saya kan udah buat Pak UR. Jadi seperti inilah Pak UR. Saya kalau komunikasi kurang, Pak. Nah, pada saat kita lihat yang nomor 6 itu, jawaban Hmm. disubmit ke dalam IDO ya, berupa link cermin yang dibuat pada berupa link cermin ini. Oh, link terminnya ini nih, Pak. Link terminnya ini nih. Assessment 2, MIT, Adit Dujuda, NIM. Terus di sini 1, mencari referensi terma jurnal, status, dan melalui link, R Scholar, dan lain-lain. Referensi tema jurnal ada di sini, diklik. Terus kedua, membuat kerangka jurnal, status, oke, kerangkanya bisa dilihat di sini, Pak UR. Terus ketiga, mempresentasikan tema jurnal yang diambil, status belum. Keempat, proses membuat jurnal, status belum juga. Yang BBC udah selesai. Terus selanjutnya nomor 6, jawaban disubmit ke dalam IDO berupa link termi. Link termi udah saya masukin linknya. Linknya udah saya masukin, tapi belum saya masukin nih Pak. Oke, ya. Saya masukin di Sip, teman-teman ada masukan tentang ini? Ya udah, bagus. Ini seperti kayak gini bagus ya. Terima kasih Pak UR. Ya, saya ketik ya, thanks Adit penjelasannya, hingga teman-teman yang masih belum paham bisa nanya di WAG ini, dan Adit yang jelasin ya, gitu ya. Terus saya bilang SC buat Adit ya. Oke, udah ada banyak SC tuh ya. Tanyain SC kok nggak ada itu udah dikasih banyak tuh ya. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lain, saya mau ke kuliah berikutnya. Mau menjelaskan, menceritakan, sharing tentang kuliah berikutnya. Saya mau nanya, Pak. Ada nggak? Di sini siapa aja nih? Yang nanya siapa Ketut, nih? Pak. Ketut, oke ya silakan. Ini, Pak. Ini kan saya lagi memang dalam proses pembuatan jurnal nih. Iya. Yang saya agak bingung ini adalah mengenai metodologi gitu, Pak. Mengenai metodologi, ya silakan. Karena kan kalau di dalam jurnal itu ada metodologi gitu. Kamu mau screen nggak? Kamu mau screen nggak? Jadi Adit tolong lepas screen-nya, diambil oleh Ketut ya. Udah Pak. Udah belum? Oh belum ya? Oh, udah. Oke, Ketut mau sharing screen nggak? Sambil nanya sambil sharing screen. Ya, monggo. Sorry, sebentar Pak. Saya agak lupa. Jadi ini
ini yang sedang saya buat, Pak, mengenai jurnal. Dan beberapa tadi memang saya belum baru mengerti harus mengikuti kerangka itu seperti apa. Oke, kemudian yang jadi beberapa ini sebenarnya udah ada saya bikin semacam mulai tentang definisinya dan hasil tesnya. Cuman yang saya jadi bingung kan pas saya baca-baca jurnal itu ada metodologi gitu. Nah, dimaksud metodologi untuk jurnal saya ini apa ya gitu? Apakah karena kan saya ada banyak tuh bahwa itu ada semacam pengetesan metodologi dengan pengetesan black box dan lain-lain gitu. Nah, yang saya agak ragu itu, yang ragu adalah menulis metodologi ini gitu. Apa yang pantas, yang cocok untuk penulisan metodologi di jurnal saya ini gitu, Pak. Ya, ya. Jawaban dari UR seperti ini, ya. Coba ke bagian metodologi lagi, Ya. Metodologi, bentar. Metodologi ini kan, ya. Metodologi itu berarti kalau kita ada sebuah pendahuluan, kita menjelaskan tentang apa yang kita lagi sedang meneliti, ya. Di dalam pendahuluan itu kita menjelaskan tentang permasalahan yang ada, dan khususnya permasalahan apa yang akan ingin diatasi, ya. Metodologi itu merupakan cara untuk masalah itu diatasi, ya. Masalahnya apa, lalu caranya apa untuk diatasinya. Berarti kalau masalahnya adalah kamu ingin mengupas lebih lanjut tentang masalah ini, lalu cara kamu mengupasnya seperti apa? Nah, orang mulai bilang bahwa metodologi saya adalah studi pustaka, literature review, ya. Kalau memangnya permasalahan ini ingin diketahui sampai lebih matang, kita bilang bahwa metodologi kita adalah studi wawancara dan sebagainya, ya. Kalau permasalahan ini ingin diatasi dengan cara bikin program dan sebagainya, terus orang tanya caranya bagaimana, lalu kamu bilang oke, caranya saya menggunakan black box, ya, black box, white box, ya. Terus mungkin caranya saya menggunakan framework Python yang apa gitu loh, ya, yang pakai Laravel dan sebagainya, itu cara saya dan sebagainya, gitu ya. Dan itu juga nggak ada suatu ketentuan baku bahwa kalau ini nggak boleh, kalau itu nggak boleh, ya. Prinsipnya adalah terserah kamu gitu loh. Tapi sesuatu yang kamu tulis itu terserah kamu, sesuatu yang diterima atau tidak itu terserah orang lain. Paham nggak, Ketut? Iya, Pak. Ya. Kamu mau tulis apa? Ya terserah kamu, gitu. Masa iya saya halang-halangin apa yang kamu pengen tulis, gitu lah. Terus udah selesai jadi ini, kamu mau submit, terus katanya mau dipublikasikan di sono. Itu terserah siapa? Ya udah nggak bisa terserah kamu lagi, terserah orang yang di sono. Ya, kalau itu jurnal punya UR, ya, UR ada jawaban yang pasti tentang apa yang baik dan apa yang kurang. Pasti gitu loh, ya. Kalau itu punya orang lain, ya, itu ada orang lain punya kepastian bahwa itu harus begini dan begitu. Dan setiap tempat jurnal itu beda-beda. Ya, lalu ada tempat jurnal yang katanya metodologi nggak usah, ada. Ya, dia kasih kerangka yang nggak ada metodologinya, ada. Atau misalnya metodologi itu digabung dengan introduction, ada yang kayak gitu juga. Oke. Nah, jadi pada saat kamu itu bilang metodologi seharusnya aku tulis apa, ya, itu sebenarnya jawabannya kamu harus jelajah. Ya.
kalau kamu jelajah ke banyak tempat, ya itu mungkin akan mempersembahkan hal-hal yang sedikit beda-beda. Ya, kalau begitu banyak yang beda-beda, akhirnya kamu bisa pilih satu atau dua yang nyaman buat kamu. Tapi lebih tepatnya, kalau kamu udah ada tempatnya bahwa kamu ingin masuk ke dalam jurnal itu, ya lebih tepatnya kamu udah pengen masuk ke dalam jurnal itu, kamu banyak jelajah paper-paper yang ada di jurnal tersebut. Ya, kalau kita lakukan berdasarkan kerangka yang tadi si Alfi katakan, di dalam kerangka itu juga ada metodologi di situ. Dari situ kamu pergi pikirin bahwa metodologi yang dia jalankan itu bisa kamu pahami nggak? Itu pertama. Kedua, nyaman kamu adopsi nggak? Ya. Jadi bisa paham saya ngomong kayak gitu? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi arahan saya tentang metodologi ya seperti itu. Ya Ketut ya. Iya, clear. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke. Jadi sekali lagi anak-anak, kalau anak-anak lagi spend time tentang kelas ini, tolong ada koar-koarnya di WAG-nya. Ya. Itu sesuatu berkah yang besar karena kamu berupaya memotivasikan teman-temannya yang lain. Ya, kalau kamu lagi spend time, yuk teman-teman yang lain yang mana yang masih lagi spend time juga, kita diskusi bersama yuk, bla 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 dan sebagainya. Ya, nggak usah lama-lama, sejam atau paling maksimal 2 jam itu udah cukup di dalam kesehariannya. Itu tentunya membuat pengalaman di dalam mata kuliah ini menjadi luar biasa. Paham ya? Oke. Tolong lepas screen share-nya. Saya ingin sampaikan sharing-sharing perihal perkuliahan yang ketiga ini. Ya, oke. Ini sudah dilepas. Saya ambil alih ya. Share screen. Masuk ke dalam sini. Oke. Terus saya pengen masuk ke Meet. Masuk ke Meet gimana? Sini. Tuh. Oke, klik sini lagi. Ya. Di sini punya scoop, diperhatikan ya. Apalagi yang belum di link ini ya. Si Ranti ada nggak orangnya sih? Boleh. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Nggak Coba ada. Pak sini. Ranti. Nggak ada ya? Oke. Terus siapa lagi yang lain? Misalnya Aliyah juga nggak ada ya? Berkat? Pak. Ada Pak, Alia Pak ada. Alia ada ya? Ada Pak. Alia yang mana sih Alia? Lagi hujan di sini Pak. Oke. Alia ada Pak hadir. Sebenarnya saya mau nanya Pak, masih ragu-ragu masalah jurnal. Oh ini Alia, oke. Cuma Iya, ada fotonya doang. Saya mau lihat orang yang sesungguhnya. Ada apa yang ingin tanyakan Alia? Iya, sebenarnya saya belum paham Pak masalah jurnal. Makanya masih bingung, kemarin nanya Mbak Nuko suruh nyari jurnal aja. Nggak dijelasin jurnal apa gitu kan. Kalau apa nanya mungkin jangan saya... nanya. Kenapa? Kalau nanya jangan nanya Japri dong. Nanya di WA bisa lihat. Ya. Ya. Ya, karena nanya merupakan nilai. Ya, jawab merupakan nilai. Tapi kalau saya nggak bisa lihat, ya gimana bisa kasih nilai? Ya. Iya. Terus jangan cari yang terlalu susah-susah, cari yang gampang-gampang. Misalnya ini kok teman-teman udah di link, tapi kamu belum. Cari yang kayak gitu dong. Ya, ngapain Ya, cari? tadi sebenarnya yang Bu Ratna tadi sampaikan sebenarnya ada titik terang lah ya, ada untuk saya telusuri tentang jurnal. Maksudnya yang kerangka apa juga kerangka seperti apa juga saya belum paham. Tadi
alhamdulillah dari Bu Ratna tadi pertanyaannya mungkin ada di situ juga. Terus untuk masuk ke webnya saya belum paham jurnal itu apa aja. Soalnya sebelumnya itu pernah saya buat jurnal, cuman dikasih alamat websitenya Pak. Jadi kalau mau tentang ini nih tentang manajemen, kamu masuk ke web ini. Ini yang untuk internasional, ini untuk nasionalnya. Nah makanya saya perhatikan yang ikutin instruksi dari Bapak kan. Jadi saya ngikutin dulu jurnalnya seperti apa. Saya makanya belum pahamnya di situ. Yang kemarin yang pernah saya buat, yang ada alamat websitenya, jadi tinggal milih, ya tinggal jurnalnya, oh ini nih. Jadi setahu saya itu jurnal itu bahasa, kalau bahasa saya, maaf ya Pak ya, kalau salah, mohon dibenarkan. Jadi jurnal itu jadi di copy yang punya orang, maaf ngomong, yang punya hak ciptanya, terus diskusikan dengan orang yang punya jurnalnya. Nah, jadi kalau misalnya ada komunikasi, nah itu diteruskan. Biasanya, maaf itu mungkin bahasa saya kurang ini, jadi mohon diluruskan ya Pak ya, mohon dibenarkan, mohon diarahkan lah Pak ya, kalau saya salah. Jadi seperti itu yang saya pahami, yang sudah saya pelajari tentang jurnal. Mungkin ada salah, tolong diarahkan gitu Pak. Kalau saya bilang, Alia salahnya nggak pernah nongol di diskusi, itu salahnya. Ya, kalau misalnya udah ada nongol di diskusi berarti di WA group ya, di dalam sini nih ya kalau saya cari Alia mana ya, saya cari sampai kemana-mana itu nggak bakal ketemu ya. Saya juga bisa bilang di sini Alia mana ya, terus saya juga bisa begini nih ya. Oh Alia yang ini ya, yang ini ya. Saya bisa kayak gitu, ya. Tapi ini saya lagi ajak anak-anak ngobrol, ya. Pertanyaan saya adalah Alia ngajak ngobrol nggak, gitu loh, ya. Japri itu nggak hitung semuanya, mesti ajak ngobrol di sini. Terus saya kan tadi juga udah katakan, nggak ada yang salah, apa juga benar, ya. Kamu bilang mau cari tahu tentang ini, nggak mau cari tahu dengan teman-teman, cari tahu di Google. Ya, misalnya jurnal itu apa sih gitu ya. Terus kita bilang males ngomong sama teman-teman, misalnya ngomong sama teman-teman, terus gue cari sendiri, bisa aja ya. Terus kamu kesini cari jurnal itu apa sih ya, begini biasanya nggak keluar. Kita mesti bilang jurnal ilmiah itu apa sih? Nah, gini ya. Oh, apa itu jurnal gini-gini? Jurnal ilmiah pengertian proses gini-gini. Terus kamu klik sini, ya, terus habis itu kamu ke sini, ya, terus kamu copy, terus habis itu kamu masuk sini, ya, kamu bilang nih pengertian tentang jurnal. Ya, lalu orang semuanya pada salah, gue yang benar, boleh juga. Oke, menurut saya semua oke. Ya, siapa yang di dunia so tahu bahwa jurnal adalah itu? Ya pengertian masing-masing. Udah. Tapi saya sebagai dosennya katanya ditanya jurnal itu apa? Ya saya jawab. Masa cuma itu doang? Ya nggak cuma itu doang. Ya, terus kalau nggak mau kerjain tentang jurnal, mau makalah aja, ya udah males tulis jurnal. Ya, gue tulis makalah aja, ya, boleh juga makalah aja gitu ya. Tapi gue bingung lagi, makalah itu apaan? Makalah itu apaan? Nanya teman susah. Ya, gue cari sendiri. Cari sini ya. Makalah itu apaan? Ya, apa bahasa apa namanya? Bahasa pasar sendiri. Ya. Nah, ngomongnya makalah itu apaan? Tapi dia bisa rapihin buat kamu bilang apa itu makalah. Kerennya minta ampun. Ya kan?
Oke, gunting. Terus sini, ya. Udah, terus ke sini, terus paste. Ya. Ini nih makalah. Ya. Ya. Pusing-pusing Pak UR Pak UR jelasin gua nggak ngerti. Ya, gua cari sendiri. Ayo. Di dunia bisa begitu banget. Ya, jangan sampai kamu diem 1000 bahasa. Terus abis itu terpaksa ngomong di saat sekarang. Pada saat ngomong bilang nggak ngerti tentang jurnal. Ya ampun gitu loh ya. Kamu sekali buka ginian nih ya, jurnal ilmiah itu apaan ya? Jawabannya apa? Jawaban. Banyak. Ada 63.100.000 jawaban tentang jurnal ilmiah itu apa? Ya, kalau kamu baca dari bayi, terus kamu baca sampai umur 75 tahun, ini bacaan nggak habis. Dunia sekarang itu kayak begitu. Ya, akhirnya kita cuma baca di yang paling pertama. Ini yang paling pertama di sini. Udah, yang lain nggak mau baca lagi. Padahal ada 63 juta di situ. Ya. Atau yang kita baca cuma halaman pertama. Nih halaman pertama di sini nih. Nih halaman pertama. Siapa yang mau ke halaman kedua? Siapa? Ayo. Siapa yang mau ke halaman ketiga? Nggak ada yang mau. Maunya di halaman pertama doang. Oke, Alia. Ya, Pak. Ya. You mesti menjadi orang yang berbeda. Pada saat saya ketemu lagi di pertemuan keempat. Untuk berbeda gimana? Masuk ke sini. Yang ini udah nggak hitam. Nih, yang ini udah nggak hitam. Itu saya nggak tahu caranya, Pak. Segala hal kamu akan bilang nggak tahu. Segala hal kamu akan bilang nggak tahu. Tapi kok teman-teman bisa? Tapi kamu nggak bisa. Ketut kok bisa? Aku nyari di YouTube, terus aku nanya, udah nggak ada yang komen, aku sampai nanya ke Pak Hendrik, itu ada caranya, ya aku baca-baca, terus aku ikutin. Itu nggak mau masuk-masuk gitu. Nah, coba dong, misalnya saya tanya siapa ya, yang juga quiet nih, Arum. Rum, itu kamu Ya, jadi biru nggak sih, Rum? Coba jelasin ke Alia dong. Waktu itu dibantu sama Alfi. Scoop-nya dikumpulin di list jadi satu di Excel, kemudian dibantu sama Alfi untuk masukin dalam scoop itu. Tapi kita ngisi di Excel dulu di listnya WA. Iya, itu jawabannya. Nah, ini artinya apa nih? Sampai si Alia bisa ngomong gini artinya apa? Artinya Alia nggak pernah baca itu WAG. WAG-nya kan banyak tuh, rame tuh dalam sehari tuh. Tapi kamu nggak baca, kamu skip aja. Nah, itu akibatnya. Ya, tapi kamu tanyanya ke Hendrik lah, tanyanya ke siapa-siapa lah yang lain yang nggak nemu juga jawabannya. Ya. Jadi kalau saya bilang, kamu kebangetan. Ya, sampai boro-boro kamu itu WAG itu kamu terlibat gitu ya ngomong ya. Kamu baca aja enggak? Ya, kalau kamu baca itu ada tahapannya di situ tuh. Segambreng orang-orang semua pada daftarin, tolong dong ini sambungin ke Scoopmeet gitu. Tolong dong ini masuk ke dalam daftarnya dan sebagainya. Ya. Ingat Alia. Ya. Besok minggu depan I want to see the different Alia. I don't want to see the same Alia. The same Alia is very bad. Ya. Teman-teman yang lain bagus. Oke, Ratna ya bagus. Tapi saya tadi kasih anjuran kepada Ratna, nanti kamu kan katanya setiap hari ada aktivitas untuk belajar perkuliahan ini. Ngomong dong di WAG supaya teman-teman pada terinspirasi kayak gitu. Ya, teman-teman semua pada bagus. Saya juga mau Alia jadi bagus. Oke? Oke, ya Pak. Ya. Galak ya UR ya. Nggak apa-apa Pak, biar
disiplin Pak, biar maju. Nggak apa-apa ya. Alfi mau menambahkan boleh nggak Pak? Boleh. Maksudnya bukan buat Balia doang sih, maksudnya buat yang belum ngerjain scoop juga, kalau misalkan emang ada kesulitan, sharingnya di grup MIT ya, biar banyak yang bantuin juga kan, kayak Bu Arum, Bu Ratna, Mas Ketut, Mas Evan, dan yang lainnya juga yang newbie juga udah pada bisa. Terus sebelumnya juga udah diarahin kalau misalkan kesulitan jangan nyarinya di YouTube, nyarinya di Iron. Kalau misalkan di search di WhatsApp group itu udah banyak yang nge-share kok tutorialnya seperti apa untuk bikin postingan. Gitu aja sih. Oke, sip. Thank you ya, Alfi. Now the time is, waduh, 2:30, man. Gawat. Kita masuk ke dalam digital transformation. Oke, terima kasih Ya. Pak ya. Seperti biasa, ya thank you so much ya. Seperti biasa digital transformation ini kan kamu bisa lihat saya punya screen ya, bisa ya layarnya. Nah, seperti biasa digital transformation itu masuk ke dalam sebuah cermin dan di dalam cermin ini biasanya kita minta komen di sini ya. Dong teman-teman hit komen ya. Jangan lupa ya komen dengan jangan lupa BBC dengan 3P ya. Oke. Nah, kalau saya lihat di sini nih, aduh, saya sebenarnya pengen lihat lagi nih di digital mindset si Alia ada nggak sih? Di sini ada siapa? Henry ya. Terus di sini ada Ratna. Terus di sini ada Arum. Di sini ada Badrianto. Di sini ada Evana. Di sini ada Adam. Di sini ada Nuke. Di sini ada Alfia, di sini ada Sukri, di sini ada Dadang, di sini ada Abdullah, di sini ada Adit, di sini ada Iketut, di sini ada UR. Nah, si Alia nggak ada lagi, ya. Jadi Alia ini problemnya lebih banyak lah, gitu ya. Saya sih sangat berharap, saya berdoa juga agar di pertemuan keempat Alia akan ada transformasi. Ya, Iya, Pak, karena ya. kita punya judulnya adalah digital transformation. Tapi di sini saya mau ganti menjadi Alia transformation. Oke, kita Iya, mulai Pak, ya. siap. Sip, kita klik di sini dulu supaya layarnya gede ya. Di dalam layarnya gede itu saya juga ingin sharing dulu kepada teman-teman ya. Saya share nih. Saya share. Ya. Terus saya ke sini. Ini nih. Di sini copy ya. Saya share ke sini ke teman-teman di sini, paste. Ya. Seyogyanya semua teman-teman yang ada harusnya udah bisa mengakses itu file ya. Kalau masih belum bisa akses, berarti itu ada kecanggungan dari teknologi informasi. Berarti masih gaptek gitu ya. Tolong gapteknya dihilangin ya. Setelah saya share begini nih, pokoknya mesti bisa untuk mengakses itu data ya. Saya nggak mau anak-anak MIT itu masih gaptek. Saya nggak mau ya. Ya, oke. Nah, mari kita masuk ke dalam sini. Sorry, masuk ke dalam sini. Kita lagi pengen ngomongin tentang digital transformasi. Ya, ingat kemarin kita ngomongin tentang digital mindset. Tapi hari ini kita ngomongin tentang transformasi digital. Ya, harapannya, ini cerita menarik banget. Aku mau tulis jurnal tentang transformasi digital. Itu bisa. Aku mau tulis jurnal tentang digital mindset. Itu bisa. Aku mau tulis jurnal sebuah gabungan antara transformasi digital dengan digital transformasi. Antara digital mindset dengan digital transformasi. Itu bisa. Di dunia ini, apa sih yang nggak bisa? Ya, yang bikin nggak bisa cuma satu, yaitu nggak ngapa-ngapain.
Kalau nggak ngapa-ngapain, ya nggak bisa. Kalau kita berusaha, ya pasti bisa. Setuju ya, anak-anakku ya? Ya. Pak. Setuju, Tapi Pak. aku lebih bodoh, nggak peduli. Mau lebih bodoh kayak lebih pintar kayak nggak peduli. Yang mau bisa, yang nggak mau nggak bisa, gitu aja. Oke. Nah, sekarang baru kita pengen ngomong nih, apa perbedaannya antara transformasi dengan perubahan? Bedanya apa? Ayo teman-teman. Ya, berubah aja emang kenapa? Gitu. Kalau kita bilang, Alia, kamu harus berubah dong. Atau saya bilang, Alia, kamu mesti transformasi dong. Itu bedanya apa? Ya, di sini ada siapa aja nih? Saya pengen ajak ngomong nih supaya lebih seru ya. Di sini ada siapa aja ya? Coba klik lagi. Ada siapa sih yang saya belum ajak ngomong? Tuh, ini gimana untuk tunjukin semuanya? Oke, di sini. Ratna udah, Alia udah, Arum udah. Evana bisa nggak saya ajak ngomong? Evana ada? Ada ya, Evana. Coba, Ya, siap. coba saya ajak ngomong. Transformasi sama perubahan, ya. Itu bedanya apa? Kalau saya bilang Alia tolong bertransformasi sama Alia tolong berubah, itu bedanya apa? Oke Pak, saya bacakan untuk perubahan itu adalah menurut saya sebuah bentuk perubahan yang dimana terjadi dalam lembaga masyarakat yang ada di sebuah masyarakat di dalam mempengaruhi sebuah sistem sosial. Tapi kalau transformasi itu sebuah gabungan yang dimana terdiri atas transformasi dan juga kalau bicara tentang perubahan sosial. Oke. Thank you, Evana. Ya, jadi jawaban itu nggak ada yang salah. Jawaban itu benar semua. Tapi transformasi yang menurut UR, ya, bedanya dengan perubahan adalah kalau perubahan bisa berubah ke kiri, bisa berubah ke kanan. Ya, kalau transformasi itu biasanya satu arah. Ya, kalau udah transformasi berarti nggak bisa balik lagi. Gitu loh, ya. Nah, kalau saya bilang Alia berubah, ya Alia bisa berubah minggu depan, tapi Alia nanti berubah lagi balik. Ya. Itu berarti perubahan-perubahan bisa baik, bisa buruk. Setelah baik bisa buruk lagi. Tapi sesuatu kalau yang telah terjadinya transformasi itu berarti udah satu arah. Udah transformasi. Ya, udah sulit banget untuk kembali lagi. Ya, tapi ingat, transformasi itu bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk juga. Kalau kita bilang transformasi menjadi lebih buruk, berarti artinya itu sukar untuk balik lagi. Oke, paham ya? Jadi yang kita ingin dari Alia itu bukan perubahan, tapi ingin transformasi. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat transformasi digital itu apa? Di sini ada bilang perubahan yang irreversible change, ya, perubahan yang satu arah, perubahan yang nggak bisa bolak-balik, itu namanya transformasi. Ya, kita lagi ingin lebih baik di dalam satu grup kita bilang, yuk kita transformasi. Berarti setelah kita berubah menjadi lebih baik itu nggak ada alasan untuk balik lagi ke semula. Itu namanya transformasi. Oke, ya. Tapi kita lagi ngomongin transformasi secara digital. Ya. Nah, di sini dia bilang bahwa ini didasari dengan irreversible change, berarti perubahan satu arah yang memanfaatkan teknologi informasi. Ya, perubahan kan bisa banyak macam. Mungkin nggak menggunakan teknologi informasi. Tapi ini kalau kita sebut digital transformasi, berarti perubahan satu arah yang tentang pemanfaatan teknologi informasi, ya, secara signifikan dan memberikan nilai tambah. Ya, nilai tambah Inggrisnya adalah value added. Oke.
Kalau kalian lagi mau bikin tesis, bikin sebuah aplikasi apa dan sebagainya, pertanyaan UR secara sederhana adalah, apakah memberikan manfaat yang signifikan? Apakah memberi nilai tambah yang signifikan? Nah, ini kata-kata signifikan. Ya, lebih baik, tentunya lebih baik, tapi signifikan atau tidak? Oke, lanjut ya. Oke, mengapa perlu melakukan transformasi? Di sini karena teknologi berkembangnya pesat, ya, terus udah beragam aplikasi, produk-produk dan sebagainya, dan terutama ada generasi milenial yang kegiatan-kegiatannya udah merupakan transformasi digital. Ya. Oh my God. Wifi kita mati ya. Oh my God. Fix. Ah, damn. Iya. Semua datangnya dari pelanggan, betul? Ya, karena mereka yang membeli produk kamu, baik itu produk jasa maupun produk barang. Ya, kalau kamu punya produk nggak laku atau pelanggannya meninggalkan kamu, itu kamu punya usaha nanti dinyatakan bangkrut dan sebagainya. Ya, maka dari itu kita butuh transformasi, ya kan? Ya, kalau kita nggak transformasi, nanti pesaing kita yang transformasi. Yang dulunya kita lebih baik dari pesaing kita, tiba-tiba sekarang kok pesaing kita lebih bagus. Jadi kita itu dituntut untuk bertransformasi, ya, berinovasi. Sesuatu yang nggak seperti ini lagi. Aku besok harus berubah menjadi lebih baik. Besok lagi berubah menjadi lebih baik lagi. Gitu. Aku mau gini-gini aja boleh nggak? Ya boleh, tapi kamu akan kalah saing. Paham ya? Ya. Terus katanya di sini kesempatan untuk dapetin tambahan. Kesempatan untuk dapetin tambahan itu ibaratnya kayak seperti perusahaan Gojek gitu ya. Dia sebenarnya tukang ngangkut-ngangkut orang, ya. Tapi karena dia itu berinovasi terus, bertransformasi terus, dia itu dapat banyak tambahan-tambahan sehingga udah sekarang adanya GoFood lah, dan udah ada GoPay lah dan sebagainya dan sebagainya. Padahal awalnya adalah Gojek. Karena dia itu bertransformasi, dia itu berkesempatan untuk dapat peluang-peluang yang lain, ya, peluang GoFood sama peluang GoPay. Padahal awal-awalnya adalah Gojek doang. Oke, di sini juga dia bilang katanya dilindas dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Oke, berarti kita kalah saing lah. Ya, paham? Ya, ada pertanyaan atau ada tambahan? Lanjut ya. Pak, saya, Pak. Ketut, Pak. Ya, ya Ketut. Kalau tadi lihat dari ini bertransformasi, berarti nggak ada yang negatif dong, Pak, sebenarnya, Pak. Kalau tadi kan bisa transformasi itu bisa terjadi apa yang nggak baik itu, Pak. Ya. Tapi kalau lihat dari sini berarti ke depan gitu, berarti memang untuk maju gitu. Ya, ya. Sebenarnya kalau kita lagi ada sebuah naskah, tentunya kita lagi nggak pengen ngomongin sesuatu transformasi yang negatif. Siapa yang pengen ngomongin tentang transformasi yang negatif gitu loh, ya. Nah, suatu contoh kalau misalnya kita secara pribadi, tapi transformasi secara negatif itu seperti apa, gitu ya. Misalnya, Ketut itu awalnya nggak merokok, ya. Tiba-tiba gara-gara pergaulan, ya, Ketut itu transformasi menjadi seorang perokok. Kenapa itu disebut transformasi? Karena bagi orang perokok itu susah banget untuk merubah kebiasaannya menjadi tidak merokok lagi. Sehingga itu ada suatu perubahan satu arah ke arah yang negatif. Ya, ini sebuah contoh lah. Ya. Coba kamu lihat orang yang ngerokok susah banget berhentinya gitu loh. Itu karena itu adalah suatu transformasi. Itu bukan berarti selamanya nggak bisa berubah, bukan berarti gitu juga, tapi susah untuk berubah. Oke, jadi suatu transformasi yang negatif kalau dari orang-orang pribadi seperti itulah. Kalau secara digital mungkin kamu ingin menggambarkan atau mengimajinasikan hal-hal yang lain.
Biasanya itu dari segi pertukaran pimpinan yang mengarahkan suatu perubahan yang sebenarnya malah negatif. Ya. Tapi kalau kamu tanya contohnya apa, itu saya saat ini belum bisa langsung kepikir bahwa ada contohnya apa. Gitu. Ya. Keputusan yang salah, misalnya mengadopsi teknologi-teknologi yang ternyata negatif, yang pada akhirnya malah mengajak perusahaan itu transformasi ke arah yang negatif. Boleh menambahkan, Pak? Oke, boleh. Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Sorry. Saya Jainal, Pak. Jainal. Jainal. Oke. Jainal mulai ada suaranya nih, tapi saya belum ngelihat mukanya nih. Coba mukanya kayak apa sih? Jainal. Lagi gelap-gelapan soalnya lagi ada ini. Oke. Jadi Jainal juga di sini belum ada ya linknya ya. Sama case-nya sama Alia, cuman tadi saya udah coba japri ke Mbak Alfi, cuman emang salah sih saya, maksudnya harusnya di grup. Soalnya minggu kemarin saya drop, Pak, kena sakit, jadi seminggu nggak terlalu konsen ke kuliah gitu. Ya. Harus berusaha yang sedikit destruktif. Saya kejar, Pak. Ya. Jadi pada saat lagi lagi di rumah sakit, tapi on sebentar, say hello gitu ya. Pasti itu sesuatu yang luar biasa lah ya. Kan pada saat kamu di rumah sakit pun pasti kamu WA-an sama keluarga kamu, sama teman kamu dan sebagainya gitu ya. Oke, Jainal silakan. Jadi kalau kita bicara untuk transformasi yang negatif, saya menambahkan untuk studi kasus Nokia. Jadi dia bertransformasi ambil OS-nya itu Symbian. Padahal pada saat itu kita lagi gencar-gencarnya Android. Nah itu mungkin saya hanya menambahkan untuk studi kasus. Kita ambil kasusnya Nokia. Sampai sekarang kan Nokia akhirnya dia ambil OS Android gitu. Padahal dulu-dulu dia sudah berjaya, tapi dia salah mengambil keputusan transformasi dengan ambil OS Symbian yang mana tidak laku di pasaran gitu. Itu untuk tambahan dari saya aja sih, Pak. Itu dahsyat Jainal ya. Jainal bisa ngomong kayak gitu karena Jainal berilmu pengetahuan dan juga banyak baca. Ya. Kasus dari Nokia itu luar biasa. Dari sebuah perusahaan yang paling kuat di bidang HP, ya, hancur habis-habisan sampai bangkrut. Sebenarnya sih udah bangkrut, ya. Dan akhirnya mungkin ditolong sehingga Nokia masih ada muncul-muncul dikit gitu loh, ya. Padahal udah habis-habisan kayak BlackBerry begitu, udah habis-habisan gitu ya. Dan dia itu di dalam proses-prosesnya ada seorang pimpinan, ya mungkin pucuk pimpinannya yang memberi keputusan-keputusan yang salah, yang menganggap remeh sesuatu yang sebenarnya masa depan, ya. Yang dia anggap remeh itu apaan? Yang dia anggap remeh itu apa namanya? Layar touchscreen betul ya. Itu dianggap remeh ya. Dia bilang ya, ngapain gitu touchscreen gitu, pencet-pencetnya susah dan sebagainya gitu ya. Itu adalah teknologi yang nggak laku dan kita nggak mau ke arah situ. Jadi dia masih tetap mau tombol-tombol gitu loh. Ya. Sedangkan saat ini tombol-tombol udah ditinggalkan oleh semua orang, tapi dia masih jualan itu, secara dahsyat Nokia jadi nggak laku ya. Tiba-tiba yang katanya di mall-mall banyak tulisan Nokia gede-gede, tiba-tiba hilang semua dan sebagainya gitu ya. Dan sekali rugi bukan hanya jutaan aja, tapi udah miliaran dolar gitu dan sebagainya. Itu gara-gara keputusan yang salah, dan itu merupakan contoh yang kuat, contoh yang tepat tentang digital transformation ke arah yang negatif ya. Jadi di sini Jainal ya, sekali nongol langsung dahsyat. Makasih Pak. Bisa memberikan contoh transformasi digital negatif ya, yang kewalahan di contoh. Kasih tanda ininya juga dulu deh ya. Soalnya saya belum tahu, sampai sekarang juga belum tahu mukanya Jainal kayak apa. Makasih Pak Wer. Oke, siap.
Oke, kita lanjut ya. Di sini coba kita lanjut. Mana sih ini ya? Bukan apa ini ya? Oke, ya. Resiko untuk tidak melakukan transformasi biasanya dilibas oleh pesaing ya. Apa inti dari sebuah transformasi digital? Ya ini udah tinggal 4 menit lagi nih. Apa inti dari sebuah transformasi digital? Yang utama harus dilakukan apa aja? Lihat tuh, perubahan mindset merupakan yang paling pertama. Perubahan teknologi malah merupakan yang paling terakhir. Ya, mindset paling penting. Terus habis itu perubahan manusianya. Terus habis itu perubahan budayanya. Habis itu perubahan prosesnya. Habis itu baru perubahan teknologinya. Nanti bagi yang kurang paham akan tanya-tanya nih, coba contohnya yang perubahan mindset seperti apa? Terus contohnya tentang perubahan manusia seperti apa dan sebagainya. Dan itu lanjut merupakan omongan dari situ ya. Tentang digital mindset kita udah ngomongin panjang lebar di minggu lalu ya. Di sini diomongin lagi merupakan hal yang paling penting di dalam digital transformasi adalah perubahan mindset ke arah digital mindset ya. Oke. Teknologi jangan manual, digitalisasi, terus ngomongan-ngomongan selalu dengan data yang valid ya. Lalu selalu berorientasi kepada customer. Oke, bukan jangan berorientasi kepada produk. Ya, berorientasi kepada produk berarti produknya ini dan aku selesaikan produk ini gitu ya. Tapi kalau berorientasi kepada customer berarti customer maunya apa dan aku akan memberi kepuasan kepada pelanggan. Oke. Terus perubahan manusianya ya berarti dari setiap harinya dia harus bagaimana, lalu harus bisa melakukan kreativitas dan inovatif ya, dan ini yang nomor 4 paling penting ya, termasuk kepada kita semua ini ya, termasuk kepada Aliyah juga, kepada Jainal juga, bahwa kita itu memiliki budaya belajar dan tak pernah merasa puas ya, harus tertanam dalam diri setiap individu ya. Aku mau bisa tentang ini gitu dan sebagainya ya. Budaya belajar itu sampai kapan kita berhentinya budaya belajar? Nggak bakal berhenti kan ya. Lifelong learning ya yang kita sebut di sini ya, lifelong learning gitu kan. Oke. Terus perubahan budaya-budaya seperti apa? Ini kerjaan-kerjaan silo-silo. Kalian paham nggak silo itu apaan? Ya, silo itu seperti kayak sendiri-sendiri gitu ya. Diam. Kenapa? Diam, Pak. Ya, diam-diam gitu, silo ya. Kayak seperti antara departemen ini dengan departemen ini malas untuk ngomong satu sama lainnya gitu loh. Nggak mau sharing-sharing departemen. Antara orang ini dengan orang itu nggak males untuk sharing-sharing gitu ya. Itu namanya silo gitu ya. Jadi silo itu tentunya jelek. Kalau kita di dalam satu perusahaan, tapi silo itu jelek. Dengan sendirinya mata kuliah ini kalau semuanya pada silo itu juga jelek gitu loh ya. Maka dari itu tadi saya tekankan kepada Alia gitu ya, tolong jangan silo ya, diem gitu ya. Terus abis itu pada saat siapa? Oke, udah lanjut jangan diomongin lagi ya. Ini kalau atasnya lagi keluar susah banget itunya. Ya. Tapi udah deh, sekarang udah tinggal 1 menit lagi, ya. Kamu udah mesti siap untuk mata kuliah berikutnya ya, yang Pak Yono ya. Ya, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita punya pembahasannya belum puas, ya, sampai pengen malam ketemu lagi apa dan sebagainya, UR selalu siap. Kalau UR sih selalu siap. Kalau kalian mungkin sibuk, ya, ada sibukan yang itu, yang ono dan sebagainya. Atau diskusi tanpa UR tentunya kalian juga bisa ya. Berarti udah malam-malam pengen nge-zoom, tapi kalian aja bertiga, berempat, berlima gitu. Tapi ngomongin tentang digital mindset. Tapi misalnya Ketut lebih paham. Jadi seperti Ketut yang ajarin gitu loh, yang pakai slide yang ini. Tapi Ketut yang omong-omongin gitu, yang lain dengerin, itu juga boleh. Paham ya? Ya. Paham. Dan kalau Ketut bisa lakukan itu, saya kasih SC. Iya, Pak. Ingat, narasumber bukan hanya dari dosen saja. Narasumber lebih penting dengan kawan-kawan. Paham ya? Paham, Pak. Ya, thank you guys. Ya, thank you guys. Thank you, Pak UR.